Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Hari ini saya diberi tugas menjelaskan tentang apa peran yang baik seorang dokter di masyarakat ya. Memang ada perbedaan antara seorang dokter di masyarakat di zaman saya 35 tahun yang lalu dengan sekarang atau nanti ketika adik-adik ini lulus dan mulai bekerja di masyarakat. Zaman dulu seorang dokter begitu lulus tugasnya hanya satu, mendaftarkan diri ke Kementerian Kesehatan untuk ditempatkan di puskesmas atau di rumah sakit. Ketika bekerja dimanapun biasanya dokter membuka praktek sore. Disitulah seorang dokter mulai berperan sebagai memberi pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Karena dokter masih jarang pada waktu itu, yang pertama kali di puskesmas kadang-kadang ada 2 kecamatan yang dipegang oleh satu dokter di Jogja saja. Apalagi kalau di luar Jawa keadaannya lebih jarang lagi dokter itu. Sebagai dokter yang berada di tengah masyarakat yang menjadi tumpuan keluhan masyarakat di bidang kesehatan, masyarakat akan sangat menghargai dokter umum meskipun masih muda. Dan seorang dokter waktu itu dengan praktek sore atau pagi sebelum kerja di puskesmas atau rumah sakit bisa lumayan untuk menambah pendapatan ya, karena saya waktu pertama kali gaji pertama tahun 80-an itu Rp34.000, nggak cukup untuk hidup sederhana pun bagi dokter baru yang mungkin masih punya anak satu ya. Untuk dikenal masyarakat, seorang dokter perlu mendekatkan diri pada masyarakat dengan aktif dalam kegiatan sosial di kampungnya. Dan biasanya seorang dokter akan menjadi tokoh atau panutan di lingkungannya. Disitulah seorang dokter mempunyai jalan, mempunyai cara untuk melaksanakan perannya sebagai agen perubahan yang akan mendorong masyarakat untuk bisa melaksanakan pola hidup sehat. Kalau seorang dokter bisa memanfaatkan kesempatan menjadi tokoh masyarakat di masyarakatnya, maka program-program kesehatan akan lebih lancar bisa diterima oleh masyarakat. Waktu sekarang situasi mungkin agak berbeda, sudah banyak lulusan dokter dan kemudian kalau lulus seorang dokter harus mencari-cari pekerjaan, apakah itu pelamar di Pemda atau rumah sakit, atau yang beruntung bisa sekolah lagi mengambil spesialisasi. Sebagian dokter bisa mempunyai kesempatan bekerja di puskesmas. Dokter yang bekerja di puskesmas tidak akan banyak beda dengan yang saya alami dulu, yaitu mempunyai kesempatan menjadi seorang tokoh masyarakat. Pekerjaan sehari-hari selain memeriksa pasien, melaksanakan penyuluhan kesehatan ke posyandu atau pertemuan-pertemuan masyarakat lainnya. Meskipun ada perbedaan-perbedaan situasi, seorang dokter pada hakikatnya mempunyai tugas dan peran yang sama antara dulu dengan yang sekarang, yang bisa dirumuskan dalam 7 hal. Idealnya sesuai dengan kadar dan posisinya masing-masing dalam pekerjaan yang dimiliki. Peran seorang dokter di masyarakat akan mengandung 7 hal ini yang kita sebut sebagai 7 star, yaitu yang pertama sebagai care provider atau pemberi pelayanan, sebagai decision maker, sebagai komunikator, sebagai community leader, manager, kemudian researcher, dan yang terakhir iman dan takwa. Sebagai care provider atau penyelenggara pelayanan kesehatan, seorang dokter harus bisa melayani pasien dengan benar, mempertimbangkan pasien secara holistik, sebagai menyeluruh, sebagai seorang individu, dan sebagai bagian integral, tak terpisahkan dari keluarga, komunitas lingkungannya, dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang menyeluruh, yang kontinu, dan langsung berhadapan secara personal dalam jangka waktu yang panjang dalam wujud hubungan profesional dokter pasien yang saling menghargai dan mempercayai. Pelayanan komprehensif atau menyeluruh yang manusiawi ini namun tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai seorang decision maker atau pembuat keputusan yang perlu dilakukan, maka melakukan pemeriksaan pasien, mengambil keputusan tentang pengobatan dan pemanfaatan teknologi kedokteran berdasarkan
kaidah-kaidah ilmiah yang mapan, yang diakui dengan mempertimbangkan harapan pasien, nilai-nilai etika untuk kepentingan pasien sepenuhnya, membuat keputusan klinis yang ilmiah dan tapi tetap empatik pada pasien sebagai komunikator atau penghubung penyampai pesan yang mampu memperkenalkan pola hidup sehat melalui penjelasan yang efektif sehingga memberdayakan pasien dan keluarganya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatannya sendiri. Memicu perubahan cara berpikir menuju sehat dan mandiri kepada pasien dan lingkungannya atau komunitasnya. Sebagai community leader, pemimpin masyarakat, seorang dokter yang memperoleh kepercayaan dari komunitas pasien yang dilayaninya, yang akan menyerahkan kebutuhan kesehatan individu dan komunitasnya pada dokter tersebut. Karena itu perlu bisa memberikan nasihat kepada kelompok penduduk dan melakukan kegiatan-kegiatan atas nama masyarakat yang bisa menjadi panutan masyarakat. Sebagai manajer atau koordinator sumber daya manusia di dalam pelayanan kesehatannya, seorang dokter harus bisa dapat bekerja secara harmonis dengan individu dan organisasi di dalam maupun di luar tempat kerjanya, agar dapat memenuhi kebutuhan pasien dan lingkungannya berdasarkan data kesehatan yang ada, dan menjadi dokter yang cakap memimpin klinik, tetap sehat dan bijaksana. Sebagai researcher, sebagai peneliti yang bisa memanfaatkan data dan fakta yang ada mengenai pasien dan kesehatan masyarakat yang lebih luas untuk bisa dianalisa dan kemudian bisa dipakai untuk pengambilan keputusan bagi perbaikan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai seorang dokter yang mempunyai iman dan takwa, sebagai seorang dokter muslim wajib menjunjung tinggi norma atau nilai agama, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, menjunjung tinggi keikhlasan dalam berkhidmah dan berjuang, menjunjung tinggi ukhuwah, ijtihad dan saling mengasihi, meluhurkan akhlak, dan menjunjung tinggi kejujuran, menjunjung tinggi kesetiaan kepada agama, negara dan bangsa, menjunjung tinggi nilai kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah, menjunjung tinggi ilmu dan ahli ilmu, mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang bermanfaat dan bermaslahat. Untuk memperjelas apa peran yang bisa diambil oleh seorang dokter di masyarakat, akan saya paparkan sedikit apa yang telah saya alami dan kerjakan selama saya menjadi dokter bergerak di masyarakat. Setelah lulus dokter, saya bekerja menjadi kepala puskesmas waktu itu. Waktu itu ada keharusan setiap dokter puskesmas harus bertempat tinggal di wilayah puskesmas agar bisa memantau dan melayani masyarakat sewaktu-waktu dibutuhkan setiap hari. Sehingga saya sebagai dokter puskesmas waktu itu juga masuk menjadi warga di desa di kecamatan waktu itu, Kecamatan Kretek, ya, tugas saya yang pertama, dengan segala kewajiban sebagai warga masyarakat untuk bisa guyup rukun bersama masyarakat. Dalam peran sebagai komunikator bisa dilakukan pada kesempatan-kesempatan kumpul bersosialisasi dengan masyarakat. Saya memanfaatkan untuk membina kesehatan di wilayah kerja saya juga. Dalam rangka pendekatan kepada masyarakat setempat, maka yang saya pernah lakukan selain tugas-tugas resmi puskesmas, saya juga melaksanakan mengadakan pengajian bulan purnama waktu itu di kecamatan saya, Kecamatan Kretek, dan juga sempat mendirikan grup keroncong yang pemain dan penyanyinya juga warga setempat. Kadang-kadang diminta memberi khotbah Jum'ah dan khotib sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Pernah menjadi ketua IDI Kabupaten Bantul. Setelah saya tidak kerja di puskesmas ketika itu karena harus mengambil S2 di Inggris, kemudian pulang dan pindah kerja di Kanwil Kesehatan DIY, sehingga rumah juga harus pindah ke daerah Kecamatan Gamping yang saya tempati sampai sekarang ini.
Kebetulan juga di kampung saya menjadi ketua takmir masjid di kampung saya ini. Dan sempat pernah menjadi wakil ketua pengurus Muhammadiyah Desa Banyuraden. Selain itu di lingkungan yang lebih luas, kebetulan saya pernah ditunjuk menjadi ketua PMI DIY dan sampai sekarang menjadi ketua Perdaweri DIY atau Perhimpunan Dokter Anti-Aging, Wellness, Estetik, dan Regeneratif Indonesia. Dalam dunia akademik, waktu bekerja di Puskesmas, saya juga nyambi kuliah di Fakultas Ekonomi UII, jadi saya itu lulusan alumni UII juga, dan kemudian melanjutkan kuliah S2 di Inggris. Juga berkesempatan mendapat sertifikat dengan gelar AAK atau Ahli Asuransi Kesehatan. Saya mengarang 2 buku, dan salah satu hal yang saya kembangkan dari buku yang saya karang itu adalah mengajar praktek meditasi RCI, relaksasi, konsentrasi, dan imajinasi, singkatan dari itu. Tiap hari Sabtu, tapi pada waktu COVID ini kemudian tidak berlangsung. Kemudian sempat mengambil gelar doktor, tapi setelah sudah pensiun dari ASN, dan pada waktu di Fakultas Kedokteran UII sempat diberi tugas untuk mendalami atau membidangi dokter layanan primer, dan saya berkesempatan untuk di pendidikan spesialis dokter layanan primer di UNPAD. Jadi saya menjadi kepala pusat selama 14 tahun dan kemudian menjadi kepala dinas kesehatan DIY dan pernah menjadi direktur 2 rumah sakit, dan sekarang ini juga mempunyai tugas sebagai surveyor akreditasi puskesmas. Nah, kemudian karena pandemi COVID ini saya lebih banyak di rumah, maka saya mempunyai kegiatan baru, yaitu menjadi YouTuber, tidak kalah dengan kalian semua yang generasi milenial, yaitu membuat video-video YouTube yang ya tentunya masih berkaitan dengan kesehatan. Dan silakan menengok channel saya, yaitu judulnya Bondan Agus Suryanto Official, dan silakan untuk mensubscribe dan bisa di-share. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Moga-moga bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik semua pada waktu nanti adik-adik lulus dokter dan bertugas di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.